semuanya, kita jumpa lagi di acara Sinau, Siniar Indonesia Unggul. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang lagi hangat, tentang peretasan data, terutama data nasional Republik Indonesia. Dan kali ini kita kehadiran seorang pakar. Ini kawan saya, orang Indonesia sebetulnya, tapi sudah lama tinggal di Amerika Serikat dan memang bekerjanya di bidang cyber security. Nanti akan memperkenalkan diri sendirilah. Setahu saya, beliau ini menjadi eh, ahli cyber security untuk salah satu perusahaan penerbangan yang terbesar di dunia, salah satu yang terbesar di dunia, tapi juga punya perusahaan konsultan tentang cyber security. Kita hadirkan Prapti McTaggart atau Sue McTaggart. Halo, Mbak Prapti, apa kabar? Baik, terima kasih atas introduksinya. Indra ya, Indra sama saya kenal on and off dari beberapa tahun yang lalu. Teman dekat saya, Indra juga teman dekatnya Indra. Saya honor ya bisa di-invite di podcast ini karena saya sangat uh, care tentang cyber security. Saya tinggal di Amerika sudah 20 tahun. Saya di bidang cyber security. Sangat saya suka di bidang ini karena saya passionate ya about cyber security and cyber security has been changing semenjak 20 tahun lalu kapan saya mulai kerja dari sekarang. Dulu 20 tahun lalu nggak begitu uh, seperti sekarang, tapi sekarang di mana-mana hacking. Karena banyak orang um, user yang pakai informasi di internet uh, terlalu semua negara ya, termasuk Indonesia. Saya berpikir karena Indonesia populasinya number 4 sedunia dan statistiknya orang Indonesia yang pakai internet termasuk paling tertinggi nomor 2 sebenarnya waktu saya doing research. Nomor 2 Amerika nomor 1, Indonesia nomor 2 loh. So, itu menjadi target ya sebagai informasi yang dipakai orang Indonesia lewat internet itu sebagai target. Ya, saya merasa terima kasih untuk Indra bisa berbincang tentang cyber security. Kalau Indra kasih permisi, saya bisa sehari bicara Kita singkat aja kali karena ini, Pak. banyak topik yang berkaitan tentang cyber security Ya, yang bisa ini dibahas. secara khusus kan kita lagi punya problem nih, Prapti. Di Oke. Indonesia ini kan data nasional, pusat data nasional sementara kita diretas dan datanya itu diambil sehingga layanan-layanan publik seperti keimigrasian dan banyak hal lain lagi itu terkendala. Nah, kalau menurut Prapti sendiri, sebenarnya apa sih problemnya di Indonesia kok bisa bisa terjadi seperti ini dan ini kan sudah beberapa minggu nih, sepertinya juga belum ketemu solusinya. Kalau menurut Prati, apa sebetulnya yang terjadi di Indonesia? Ya, untuk di Indonesia sebenarnya Indonesia kurang program di cyber security. Oke. Untuk menjadi ini masalah apalagi window defender is easy, mudah ya untuk di-exploit. Itu karena Indonesia policy-nya kurang bagus
atau Oke. saya baru baca kalau nggak ada policy di cyber security. Itu pertama sebelum kita bikin like informasi yang bisa ambil dari masyarakat ya, seharusnya cyber security itu harus ada program. Di dalam program itu harus ada policy untuk supaya kalau encryption ya harus harus yang paling kuat, nggak bisa lemah, yang bisa hacker bisa apa itu masuk ke sistem. Itu contoh policy ya. Selain itu policy juga harus, kalau ini situasi tentang informasi yang sudah leakage yang barusan terjadi di Indonesia, itu sebenarnya bisa dihindari. Caranya menghindari itu yaitu harus ada program ya. Di program itu ada training untuk karyawan, training untuk orang yang kerja di technical back end ya, tergantung di mana informasinya disimpan. Kalau informasinya disimpan di cloud, orang di cloud itu lain trainingnya sama orang yang kerja data entry ya umpamanya. So itu harus diutamakan dan diprioritas, karena manusia itu kalau di cyber security the weakest link ya. The weakest link meaning biarpun sistemnya itu kuat dan secure, kalau orangnya yang bekerja nggak di training, itu hacker mudah manipulasi orang, bisa masuk ke sistem. Apalagi kalau apa itu orang yang kerja itu nggak tahu, umpamanya ada email yang masuk ke pekerja orang itu, mereka klik ya, klik email itu bisa di send ke botnet, they call it botnet, itu semua hacker tahu. Jadi umpamanya kalau saya nggak di training, ini suspicious link yang kamu nggak boleh ngeklik. Kalau kamu tahu suspicious, daripada kamu ngeklik, kamu harus forward ke cyber security team. Jadi mereka bisa investigasi. Oke. Kalau itu suspicious ya. Terus mereka yang Mencurigakan, cyber suspicious itu security expert. mencurigakan, yang apa sesuatu yang mencurigakan. Tapi mungkin buat orang Indonesia kan masih belum banyak yang menyadari kalau data-data kita, data-data saya, data-data setiap orang itu adalah saat ini adalah sesuatu yang berharga. Ya kan? Jadi samalah kayak surat berharga, kayak emas, kayak perhiasan atau uang kan gitu. Itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi sama kalau kita menitipkan surat berharga, menitipkan uang atau emas atau perhiasan misalnya di dalam sebuah bank gitu. Itu kan banknya harus punya sistem pengamanan kan? Ya, Mulai dari satpamnya gimana, kemudian CCTV-nya, kemudian tadi bicara tentang policy atau regulasi atau peraturan. Misalnya kan nggak sembarangan orang terus bisa ngambil barang-barang tersebut, ya kan? Ada mungkin harus menunjukkan data-data, misalnya KTP, kemudian ada mungkin fingerprint, sidik jari, ada macam-macam lah. Jadi ada sistem pengamanan yang di set up. Itu bicara tentang barang yang fisik. Itu di bank, itu pola tradisional. Seperti itu saja sudah sistem pengamanannya berlapis-lapis, ya kan? Walaupun ada juga kan, kita sudah lihat berapa banyak bank itu yang dirampok kan gitu, yang namanya kriminal kan ada saja, tetapi paling nggak bank saja menggunakan sistem pengamanan yang berlapis-lapis. Nah, sama juga dengan sistem cyber kan, harusnya juga yang namanya data-data ini karena adalah suatu yang sangat berharga, itu juga
proteksi dengan cara yang berlapis-lapis, sehingga Nah, siapapun yang berusaha untuk mengambil data yang berharga ini juga punya kesulitan atau bahkan nggak bisa. Kurang lebih gitu benar. kan harusnya ya. Iya, kalau berlapis-lapis itu benar karena di cyber security itu proteksi keamanan nggak hanya satu jalan, Hmm. harus berlapis-lapis kayak Indra bilang. Umpamanya sekarang ya, kalau orang login masuk ke sistem bank, mereka ada 2 untuk masuk, multi-factor authentication ya, nggak langsung masuk, nama saya sama password bisa masuk, harus ada lapisnya lagi, eee, mereka ada code yang bisa, send to iPhone, kalau benar-benar orang yang punya iPhone itu, yang punya login to the system. Hmm. Jadi, yang berlapis-lapis itu caranya, risiko ya, risikonya lebih rendah kalau Bagus. ada lapisnya. Hmm. Tapi kalau nggak ada lapisnya, semua flat, eee, you know, mereka kayak orang kriminal, mereka punya sistem yang canggih ya, untuk bisa, eee, penetrasi sistem, kalau nggak ada berlapis-lapis, Hmm. mereka mudah untuk tapi kadang ya training itu penting, karena kalau umpamanya multi-factor authentication, pertama waktu, mmm, di Amerika, ada launching multi-factor authentication, orang nggak suka, "Oh, saya harus, pencet, 4 digit number untuk masuk lagi, habis Ya. itu harus ada yang calling atau benar-benar saya." Mereka nggak suka, tapi karena mereka tahu itu akan proteksi keamanan uang uang saya ya umpamanya, saya nggak akan keberatan kalau ada 2 lapis atau 3 lapis harus masuk ke sistem karena itu, keamanan toh, menjaga, keamanan. Kayak Endra bilang, orang Indonesia nggak tahu, harga informasi itu karena orang Indonesia belum, di cybersecurity data klasifikasi nggak tahu kan, apakah itu sensitif informasinya atau general mereka nggak tahu. Baru habis di-hack, mereka, "Oh, ya ampun ini informasinya sangat berharga ya." Ya. Tapi mereka cuman berpikirnya setelah kejadian toh. Ya. Karena mereka nggak ada awareness, nggak ada Bahkan training. hal yang paling gampang saja yang orang nggak bisa menyadari, data-data pribadi kita ini bisa dipakai untuk misalnya apply pinjaman online, pinjol, ya kan? Pakainya nama saya, tetapi ternyata dikirimnya uangnya ke Prapti kan gitu. Iya, Karena Prapti sebagai hackernya menggunakan data-data saya itu mendapatkan sejumlah uang bukan dari saya nih, tapi iya, dari perusahaan pinjaman online, tapi pinjaman online-nya akan mengejar saya karena pakai data saya kan, seolah-olah saya yang mengambil uang itu. Padahal uang itu yang ngambil adalah Prapti kan gitu. iya. Itu Mungkin banyak sesederhana itu kejadian di aja. sini juga, tapi semakin, menurun, trending-nya karena, eee, ada berlapis-lapis untuk, proteksi, eee finance orang-orang sini ya, tapi kalau, Indra on point, itu targetnya orang bisa, credit score ya. Hmm. Umpamanya Indra punya credit score yang bagus, karena Indra bisa pinjam uang untuk, bisnis, untuk, bangun rumah. Tapi karena saya punya informasinya Indra, saya pakai uang itu untuk kredit saya ya. Hmm. Saya bisa bikin bisnis atas namanya Indra karena Indra Ya. punya kredit
skor yang bagus, saya ambil lah. Yang benefit saya, tapi Endra nggak tahu toh. Iya. Karena saya impersonasi Endra, karena saya semua informasinya Indra, saya Hmm. bilang ke bank mau pinjam uang, mereka semua, oh ya, kamu Indra ya bisa, ini kreditnya, kamu bisa pinjam uang. Tapi saya nggak akan bayar umpamanya karena waktunya bayar. Nah, Indra Jangan jadi dikejar-kejar. iya, Yang ditagih kan saya kan gitu, karena data-data ditagih kan Indra, iya. perusahaan Ah, itu kan contoh yang paling gampang ya, dan akan bisa iya, punya hal-hal yang lain. Tapi tadi Prapti mengatakan hal yang sangat menarik, bicara program. Program itu kan berarti sesuatu yang, jadi bukan, program itu bukan aplikasi, tapi program itu adalah banyak hal untuk tadi kan bagaimana menjaga data-data ini aman secara berlapis. Tadi Prapti menarik mengatakan pentingnya policy, pentingnya ada aturan, contoh aturan yang bikin orang itu sebetulnya sebel, tapi penting. Misalnya nih, tiap 3 bulan sekali, password itu harus diganti. Itu kan benar. sesuatu hal yang nyebelin kan? Iya, nyebelin, tapi Nyebelin karena, penting, iya, karena tapi penting. karena nanti kita lupa kan gitu loh. Banyak banyak Iya, password, banyak ini kita lupa. Tapi justru karena kita sering mengganti password itu, hacker juga bingung, tapi kalau kita kebiasaan punya password yang sama, itu akan lebih mudah untuk hacker bisa masuk kan gitu. iya, karena hacker punya punya aplikasi ya, punya aplikasi itu they call word dictionary. Umpamanya ya, Hmm. uh, itu algoritma ya. Saya kan white hacker, authorized hacker. Umpamanya kalau saya pingin hacking sistem Pertamina Indonesia, Hmm. saya itu target apa itu orang-orang yang kerja di Pertamina. Terus saya koleksi informasinya mereka. Terus di aplikasi itu they call it password dictionary attack. Saya masukkan datanya like Indra atau datanya orang lain. Umpamanya Indra punya kucing, Indra punya motor, di mana Indra tinggal, nama ibu Indra. Saya itu running apa itu aplikasi di hacking mesin itu, saya tahu semua. Lah, setelah saya bisa tahu hasilnya, saya ambil yang mungkin sangat terdekat dengan profilnya Indra, saya bisa masuk ke banknya Indra. Saya Hmm. bisa masuk ke kredit skornya Indra. Hmm. Uh, itu sangat mudah. Hacker punya aplikasi untuk itu. Terus Ya. kalau Indra itu ganti password, umpamanya ya, um, itu umpamanya saya dapat datanya 3 bulan yang lalu, saya masih ambil datanya pakai 3 bulan yang lalu, nggak akan jalan toh, karena Indra sudah ganti. Tapi Ya. kalau saya kalau Indra tidak ganti 3 bulan, terus saya masih sebagai hacker masih mengambil itu informasi untuk masuk ke banknya Indra, ya bisa masuk. Ya, ya itu kan tadi bagian dari regulasi bagaimana cara memproteksi data-data tadi kan, data yang sangat berharga itu salah satu caranya, ini salah satu cara yang maksudnya justru masih di level yang mudah kan, ganti Iya, password setiap 3 bulan sekali atau sebulan sekali, itu bagian dari policy tadi kan. Passwordnya pun juga jangan password yang juga gampang tadi ditebak orang gitu gampang misalnya. di-guessing, ya gampang diterbak. Kalau Indonesia bilang ya gampang diterbak. Tapi Ya, orang jangan passwordnya memahami. password gitu kan gitu. Banyak loh masih orang yang pakai itu, Endra. Sadly, sangat menyedihkan kalau orang itu pakai password, password. Well, banyak. Nah, Apalagi orang ini yang yang di nggak Indonesia belajar. bahkan katanya passwordnya tuh admin 1234 gitu. Iya, saya mau kirim Indra tentang statistik berapa orang yang pakai admin 123, berapa orang yang pakai password 123. Indra akan shock
berapa banyak ribuan orang masih make password. Ya, itu terus kalau mereka ke-hack, wow, bank saya diambil orang, eee, bertanya-tanya ya, kok bisa? Ya karena kelemahan manusia, karena, apa itu, lazy ya, orang nggak kreatif, cara, membikin password, jadi sangat mudah. Tapi kalau sudah terjadi jangan sorry ya, karena ini, digital, technology, semua orang pakai digital untuk, kerja tiap hari. Kalau mau proteksi, kalau mau aman, harus mengikuti peraturan. Ya, Terus apalagi selain kita peraturan, kita harus bicara di tentang ya. data-data negara ya, data-data yang betul-betul sangat penting. Kayak seperti di tempat kerja kamu misalnya di perusahaan penerbangan itu berapa lapis itu security, cyber security-nya di tempat kerja kamu? Boleh boleh di sharing nggak? Ya, paling nggak supaya Iya, supaya aku paling nggak tahu. bisa sharing yang general aja. Kita punya teknologi yang canggih untuk, bikin keamanan, apa itu, merendahkan resiko ya. Ya. Resiko biarpun kita canggih, pasti masih ada resiko. Hmm. Biarpun orang yang terpenting di cyber security, di penerbangan nggak akan bilang, "Oh, saya nggak ada risiko di cyber security." Itu akan coming back to them ya, jadi resiko selalu ada, tapi berbicara tentang lapis, kita, banyak investasi, banyak, like a program yang, untuk benar-benar efektif ya, ya untuk menjaga informasi, sensitif informasi, itu dari mulai cara membikin aplikasi, kayak they call it developer ya, kalau saya developer bikin aplikasi, saya harus aplikasinya harus benar-benar, eee, melalui peraturan, they call it secure coding. Kalau umpamanya saya nggak melalui peraturan bikin aplikasi, lah aplikasi saya setelah apa itu, rilis di production, Mhm. itu bisa di-hack. Itu satu lapis ya. Nanti ada 2 lapis yang kalau masuk application itu pakai password. Password-nya itu ada, eee, like sistem yang canggih yang rotasi automatically, password-nya, password-nya Endra atau password-nya saya atau password-nya sistem ke sistem itu dirotasi. Iya. Jadi bisa diprogram rotasinya itu mau 1 bulan, mau 2 bulan, bisa tergantung bisnisnya, Bahkan yang hitungan tergantung menit pun bisa ada ya, hitungan detik pun bisa. bisa bisa, itu lapis satunya, selain ada lapis yang lebih canggih juga yang kalau orang yang mau masuk yang dari, website yang jelek umpamanya yang dari hacker, mereka nggak bisa masuk, udah ada firewall, Oke. yang bisa berhenti sebelum masuk ke sistem. Jadi mereka drop sebelum masuk ke sistem. Jadi, Itu, kalau ada 3. IP yang mencurigakan, firewall-nya sudah Oh iya, oh, u umpamanya kalau sekarang ya mereka lagi, umpamanya worry tentang Ukraine war umpamanya ya, mereka block jadi any IP yang masuk dari Ukraine nggak bisa masuk. oh Itu gitu ya? bisa Itu dikonfigurasi. bagian dari tembok firewall itu kan apa ya? Tembok 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 api ya, kan gitu namanya firewall itu tembok api. Jadi nggak bisa masuk gitu. Jadi misalnya ya tadi ya IP-IP dari Ukraina ya karena ditakutkan untuk kepentingan ya misalnya membiayai perang atau bagaimana kan itu nggak langsung bisa masuk. langsung diblok ya kan. Itu bagian dari itu baru satu lapis ya kan gitu. Termasuk Itu tadi baru satu lapis, itu,
namanya attack surface ya. Hmm. Ada defender for attack surface. Nah, Hmm. itu ada lagi pengamanan dari password itu. Selain itu ada training, ada untuk orang yang bikin aplikasi itu harus bikinnya itu nggak bisa dieksploit. Itu berlapis-lapis dari angle dari pertama bikin aplikasi, training, terus habis itu setelah di deploy di production gimana supaya orang yang dari botnet ya nggak bisa masuk. Botnet itu biasanya kumpulan dari hacker yang bisa exploit the system dari mesin yang canggih. Umpamanya saya hacker punya mesin yang canggih, itu bisa dimonitor dari firewall. We also have kita punya ada lagi proteksi lagi CrowdStrike ya itu software yang paling canggih dipakai di hampir semua perusahaan di Amerika. Jadi orang yang mau exploit sistem itu sudah ketahuan sebelumnya. Oke. Jadi nggak bisa masuk. Jadi dari sistem pun sudah dibuat berlapis, tetap saja ada pengawasan kan, seperti dirimu ini kan, dengan kata lain kalau pakai pakai analogi tadi bank ya, kayak satpamnya juga kan yang terus mengawasi. Ini tetap ada nggak yang berupaya masuk, yang berupaya ini. Jadi dari sistem dibuat, manusia juga mengawasinya juga dibuat terus kan, ada. Jadi betul-betul berlapis, itu pun tidak menjamin, ya kan, karena Tidak tetap aja. menjamin. Harus continue ya, harus selalu karena orang itu di cyber security itu evolve, selalu berganti. Umpamanya tahun lalu mereka sangat pakai remote execution tahun lalu terbesar. Oh, terus tahun ini umpamanya mereka phishing campaign. Oh, entar maksudnya untuk employee-employee yang kayak government di Indonesia, karyawannya ditarget, jadi di send email. Jadi itu tergantung. Jadi dari tahun ke tahun itu threat landscape berganti. Jadi kita harus ngikuti gimana cara proteksi the trend of cyber security trend ya. Kalau kalau itu semua orang pada komunikasi ya. Mereka ada yang join the club apa ya tren kalau di Amerika ada Verizon Data Breach Report. Mereka kayak orang eksekutif gitu melihat, oh tren tahun ini apa ya? Kita harus juga ngikutin supaya kalau apa itu aplikasi atau mesin yang kita punya harus ngikuti tren. Kalau enggak, Ngikutin perkembangan kriminal juga berarti ya. iya ngikuti perkembangan kriminal. Jadi itu yang saya bilang ke Indra tadi priority ya, mana yang prioritasnya. Umpamanya tahun kemarin prioritasnya training sama email. Tahun ini prioritasnya apa? Karena tergantung sama tren ya. Hmm. Jadi harus begitu. Nggak bisa ini sudah selesai. Tapi policy nggak begitu sering diganti biasanya. Policy itu biasanya diganti setiap 1 tahun sekali. Hmm. Tapi kalau tren itu cara menjaganya diganti. Tapi kalau policy biasanya satu tahun sekali cukup diupdate. Tapi harus ada policy Dan tadi regulasi ya. Prati juga mengatakan training itu penting ya. Jadi juga misalnya, ya kan, salah satu training mendasar itu link-link yang mencurigakan itu nggak boleh diklik kan gitu. Tadi kan seperti itu. Iya, Jangan sembarangan tiap terima email atau WhatsApp, kemudian ada link yang kita disuruh ngeklik, kalau itu berada di networknya pekerjaan, kantor, apalagi berhubungan dengan data yang penting,
itu memang semua pekerja di training nggak boleh kan, jadi bisa bahkan membedakan mana link yang benar, mana Mana link yang link dibakar. suspicious, ya. Kan gitu. Itu Kalau harus ada program juga ya, Endra. Kalau umpamanya orang baru di training itu satu sektor ya, tapi juga harus ada cyber security support, orang yang karyawan yang ngambil input dari umpamanya orang yang reporting suspicious tentang email ya, mereka send ke cyber security professional, punya karyawan yang khusus untuk phishing email, mereka yang investigasi. Jadi kalau sudah diinvestigasi biasanya tooling itu aplikasi yang menjaga supaya nggak dihack itu diganti rule-nya, konfigurasinya diganti. Umpamanya ada orang yang saya report ke Indra, hey Indra, ini suspicious. Saya mau ke send ke kamu, terus kamu terima suspicious email ya. Oh, ini karena firewall-nya nggak ngeblok, nggak hmm, ngedrop dari link yang di send ke employee, ke karyawan ya. Jadi harus di adjust, harus diganti dan diupdate ya. supaya nggak ada kejadian lagi. Jadi kalau Itu sampai ya kan tadi ya bicara tentang regulasi kan gitu. Jadi ya, kalau sampai ada email yang mencurigakan, link yang mencurigakan, itu juga protokolnya atau aturannya harus melaporkan ke yang bagian khusus menjaga cyber ini kan, keamanan cyber. iya, Itu salah satu cara. Yang kedua juga mungkin ini ya, levelisasi password kan gitu. Jadi kan biasanya berdasarkan pangkat ya kan gitu. Jadi level misalnya officer difficulty. Ya, itu cuman bisa membuka level sampai mana, level manager sampai mana, direktur sampai mana, kan begitu. Nah di Indonesia ini kan kadang-kadang yang namanya pejabat karena nggak mau repot itu passwordnya dikasih anak buahnya kan gitu, ya itu kan? itu salah, Nah, salah justru itu. besar. Karena kalau anak buahnya, kelalaian ya, Hmm, lupa. Terus itu padahal orang penting yang punya password ya, sangat mudah. ya. Saya bilang kalau tadi manusia itu the weakest link, Hmm, apalagi kalau orang-orang hacker itu sebelum mereka hacker the system, mereka uh, uh, social engineering kalau kalau di cyber security namanya. Social engineering itu biasanya target manusia, kelemahan manusia. Jadi hmm, mereka kayak impersonasi bos ya, kayak umpamanya saya pegang passwordnya director, terus director hacker bilang, saya keponakannya director, saya ini lagi kesusahan atau apa ya, panik ya, terus saya kasih ya. Sangat mudah toh, karena kalau sudah dapat password mudah masuk ke sistem. Itu daripada punya skill untuk hacking, target kelemahan manusia bisa masuk sistem. ya. Itu Dan number itu one. bagian dari policy kan. Jadi kayak tadi Iya, level pejabat itu harus bertanggung jawab terhadap passwordnya. Kalau dia misalnya menyerahkan ke anak buahnya untuk nyari gampang, ya udahlah kamu aja lah yang ngurusin itu. Itu hmm, kalau di Amerika justru yang nggak bertanggung boleh. jawab orang tersebut kan bisa kena justru apa yang yang bisa kena hukuman atau sanksi itu ya pemegang password itu kan karena tadi ada Iya, levelisasinya kan gitu. iya. Itu bisa dihindari kalau ada training yang benar-benar efektif ya untuk supaya enggak karyawan apalagi sebagai penguasa pejabat yang punya kedudukan tinggi yang berresponsible ya punya responsibility yang banyak ya apalagi untuk memproteksi masyarakat nggak boleh seenaknya
cari kemudahan seperti password dikasih karyawan. Itu kan risiko, untuk menjaga keamanan masyarakat tuh. Sebagai, orang pejabat yang berdudukan tinggi harus punya responsibility untuk berpikir, "Kalau saya begini ini risikonya itu nanti apa?" Hmm. Secara berpikir strategis ya, untuk keamanan masyarakat. Hmm. Eee Kalau masyarakat aman, percaya sama pemerintah, kan kemakmuran bisa bersama, harmoni hidup. Tapi orang harus punya, berpikir, apalagi sebagai orang berkedudukan tinggi gitu, training kalau nggak tahu, ada program training, kasih kasih training. Karena itu sangat, penting ya, kalau enggak, sorry nanti, seperti sudah kejadian banyak di Indonesia. Termasuk yang baru terjadi ini kan, ini data data nasional loh yang sudah melumpuhkan banyak layanan publik kan, termasuk layanan Oh imigrasi ya, dan lain sebagainya. Dan coba imajinasi kalau turis datang ke Indonesia, visanya nggak bisa diproduksi, nggak bisa jalan, sudah berapa dolar yang umpamanya bisa, vacation di Indonesia, mau mau, spending uang ke, mungkin di Bali atau di, Toraja, nggak bisa ke sana, kan itu ekonomi, Indra. atau Itu sebaliknya, ternyata dia ini adalah kriminal yang sudah dicari-cari di berbagai negara untuk misalnya kasus terorisme misalnya, itu kan juga mhm, membahayakan rakyat Indonesia kan. iya, Itulah betapa pentingnya data itu. Jadi kita mengingatkan kembali data itu sangat berharga, apalagi di era digital ini. Jangan taking for granted, jangan menganggap itu biasa saja, nggak penting. Itu sekarang bahkan lebih berharga dari emas. Banyak orang mengatakan seperti itu. Nah, iya terakhir nih, karena Rati, apa pendapat kamu sendiri tentang cyber security di Indonesia itu kayak apa sih? Parah banget atau ah, biasa aja atau sebenarnya udah cukup eee baik atau gimana? Sebagai seorang Karena expert saya nih. karena saya cyber security professional, saya tahu kelemahan, Indonesia ya, orang keluarga saya di Indonesia. Mmm, Indonesia cyber security hygiene termasuk lemah ya, karena lemah itu bisa, tergantung karena nggak ada regulasi, nggak ada, peraturan untuk cyber security. Hmm, Kayak kayak negara Belgium, Amerika Serikat, mereka peraturannya sangat kuat. oke. Jadi, orang yang mau bekerja di Amerika, orang mau kerja di Belgium, mau kerja di, European ya, Eropa, itu nggak bisa berbisnis kalau nggak mengikuti peraturan. Hmm, Jadi, untuk memproteksi warga masyarakat cyber security, keamanan cyber security nggak saja mengambil data ya, bisa relasinya ke, safety ya, hmm, bisa mencelakakan manusia kalau nggak seriously, diperhatikan atau diprioritas. Orang kayak Iran, kayak Russia, pakai cyber security sebagai, perang perang, di cyber security. Mereka bisa, dismantle ya, menutup airport juga kalau bisa. Coba kalau, mungkin nggak uang ya motivasinya, tapi, destroy negara. We call it in here nation state attack, meaning semua yang infrastruktur bikin yang kacau lah penting. intinya kan gitu, bikin bikin Ya. bikin ya kekacauan kan gitu. Itu yang Nggak bikin kekacauan, mungkin nggak uang, tapi biasanya itu negara yang mau mengkontrol negara orang lain ya, so itu sangat
penting ya bagi Indonesia untuk, implement, mmm, peraturan, regulasi ya untuk cyber security. Sebelum, yang lain itu harus in place, harus ada dulu. Terus yang lain bisa diimplementasi, Hmm. kayak gimana sistemnya bisa aman setelah ada peraturan. Peraturan itu sangat penting, kalau umpamanya orang Indonesia yang pingin bisnis di Amerika, sekarang di Amerika, Stock Exchange, SEC ya, ada peraturan. Kalau nggak ada cyber security program, nggak bisa masuk stock exchange. Mungkin Indonesia bisa, kasih, peraturan sama ya, karena di Indonesia kan ada stock exchange exchange. Ya, Semua perusahaan yang jadi member stock exchange harus ada cyber security program. ya, Jadi kalau nggak ada sanction, ada penalti, kayak nggak lama, ada penalti untuk, healthcare system ya, karena di-hack semua beribu-ribu, ratus ribu orang, data ke hacker, ransomware, hospital nggak bisa jalan. Sekarang, mmm, ada peraturan, ada sanksinya. ya. Oke, terima kasih banyak Rati atas sharingnya. Oh Mudah-mudahan ya. banyak yang tercerahkan dan kita bisa memperbaiki cyber security di Indonesia. Ya mungkin expertise dirimu mudah-mudahan mau dipakai ini sama pemerintah Indonesia karena kita butuh ahli-ahli untuk membenahi cyber security ini. Ya, terima kasih Indra. Ya, semoga saya bisa bantu. Itu termasuk saya my goal in life ya, to help Indonesian people. Kalau saya bisa membantu orang Indonesia, pemerintah Indonesia, kan dari ekspertis saya, itu, my dream ya, my mimpi saya. Semoga, di waktu akan datang, saya bisa berhubungan sama orang Indonesia, to kasih ekspertis saya to protect Indonesia ya. I love Indonesia and Ya, thank you for having me. Semoga bisa koneksi lagi di masa depan. ya, terima kasih. Sukses selalu di negara Amerika Serikat dan dimanapun Terima di kasih. berkarya. Baik, Eh, Sampai ketemu lagi, teman-teman Indra. sekalian, demikianlah bincang-bincang kita dengan seorang ahli cyber security, orang Indonesia nih, tapi karyanya dihargai dan berkaryanya di luar negeri di Amerika Serikat. Kita jumpa lagi nanti dengan topik-topik yang lain. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like videonya, dan ketik komentar Anda juga share link YouTube-nya ke rekan-rekan Anda yang mungkin membutuhkan atau menyukai konten-konten ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.